Dan akhirnya dia maju, kena lah sama gua bang situ. Kenapa? Ya, tangannya. Gimana posisi kejadian itu? Terjadi dia pakai apa? Pakai bambu. Gua tangkisin kan, gua colongin di bawah. Dia nangkis apa emang lu ngehajar? Ngehajar tangan di sini. Emang gua ngincer. Udah ngincer. Oke, balik lagi di Patam Channel. Masih bareng gua Nyi dan Nuri. Sekarang gua lagi ada di Kafe Belok Kiri ya, di daerah Dermaga nih, di Bulak di dekat Giant. Enak tempatnya asli buat nongkrong buat hangout. Gua sekarang sama narasumber yang lagi banyak banget di request nih. Dari pertama gua bikin channel sampai sekarang baru bisa ketemu nih akhirnya. Langsung aja nggak panjang lebar gua perkenalkan. Silakan Abang Holil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Olil. Gua alumni 2013 SMK Tridharma 3, basis Base Jam. Tepatnya di Luliang. Luliang. Tadi 3 Lil ya? Iya, iya. Dulu ngambil jurusan apa deh? Teknik komputer jaringan. Wajah. Pakai. Ya sedikit lah, sedikit. Bisa dasar. Iya. Ini kemana aja nih, susah banget gua temuin ini sampai setahun lebih nih gua kontak-kontak. Kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang. Iya. Kemana sih, Lil? Kebenaran saya dulu tuh ada teman lah yang ngajak gitu, yang ngajak berlayar. Wih, lu sekarang Makanya jadi Popeye nih ya. di sini juga di Bogor baru 5 hari ini. Gua dengar lu di Bogor, langsung gua ontrok. Pokoknya informan gua nyari-nyari nih, Holil ada di Bogor bang, ya udah langsung deh. Emang kemarin pas lu di Korea juga udah ada sinyal ya. Iya. Ada kabar Holil di Korea, terus lu kesini, lu karantina dulu kan? Karantina di Jakarta. Terus akhirnya lu di Bogor, kita bisa silaturahmi ya. Iya. Udah banyak betul yang Holil gue sampai penasaran gue juga. Itu lu berlayar emang pengen apa diajak? Tadi yang awalnya diajak sih, terus lebih ke penasaran aja. Emang bener gitu penasaran apa? Pelayaran tuh kayak gimana gitu. Kerja di pelayaran di laut tuh kayak gimana? Kata orang kayak gini. Nyampe timbul ya udah gue naik lah. Lu nggak ngalamin sendiri ya nggak tahu ya. Gue pengen keluar dari zona nyaman lah. Lu pengen jadi perantau ya? Iya, pengen keluar lah. Oke gimana sih? Oke gue ikutin. Dan lu ada link? Ada link, temen ngajak, ya udah akhirnya izin ke orang tua. Diizinin lah. Nah, seminggu briefing sama orang tua belum itu bang. Orang tua juga ngobrol lah sama kakak-kakak gitu kan yang tahu lah. Briefing sampai 1 minggu akhirnya ya udah oke lah diizinin, oke nggak apa-apa. Soalnya kan di laut itu kan ya banyak lah cerita yang mengerikan juga lah, ditambah lu bukan keluar pulau lagi kan, bukan keluar daerah lagi, udah keluar negeri kan. Banyak pengalaman yang ini kan Lil. Wah, kalau pengalaman sih emang dari di kapal itu 6 bulan pertama sih yang emang benar-benar ngetes mental tuh emang benar-benar 6 bulan pertama. Kalau udah kesananya kita, apalagi kalau udah punya junior lagi kan, kita sebagai senior enak gitu bang sebenarnya. Iya. Jadi kayak turun temurun lah gitu, gimana sih udah tradisi kayak gitu. 6 bulan. Ngomong-ngomong kontrak lu waktu di pelayaran itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 24 bulan ya. Iya. Itu pure di laut tuh. Paling sandar itu 1 bulan di darat. Balik lagi 6 bulan lagi baru dapat sinyal lagi, kayak gitu aja per 6 bulan sekali itu kita sandar. Kerja lu apa tuh waktu itu di sana? Cuman ini sih ngambil kayak kita nunggu mesin-mesin ikan kayak gitu. Paling jauh kemana lu? Ke sandar jauh tuh paling sandar paling jauh itu ke Falkland sama Afrika. Afrika Selatan itu Cape Town tepatnya, di Cape Town gitu. Yang kemarin rame pas Piala Dunia tuh gua tahu. Nah itu. Wah, gue ngeliat emang FB lu, gue ngikutin juga emang foto lu di sini lah, luar biasa emang. Pengalaman nih ya. Iya. Kalau gaji sih gue udah yakin udah luar biasa banget namanya di kapal itu. Alhamdulillah lah ada lah. Kasih orang tua. Iya.
Ini gue kesini tuh ya kurang lebihnya dia pengen tahu kesibukan lu juga, terus ya intinya sih waktu lu sekolah ya banyak yang pengen tahu cerita lu waktu zaman sekolah kayak gimana sih. Lu ya seberingas lu. Gue kayak pas ngeliat lu di media sosial ya gue cari-cari tahu hal itu yang mana sih pas ini. Anjir ini kayak anak SMA kalau. Ternyata kisahnya tapi mengerikan juga. Lulus sekolah, ibaratnya menurut gue nih ya, lu ganteng, lu beringas, lu mapan, bisa kerja di pelayaran. Ternyata pas gue temuin kayak gini, wah bener ganteng banget, ganteng, mapan. Aduh, tapi beringas gitu. Kalau ganteng relatif lah bang. Semua cowok itu emang ganteng, abang juga ganteng. Nih, gue mau mulai dah gue kulik nih. Iya. Di sekolah lu gimana? Lu bisa masuk ke TD gimana sih? Ya, sebelumnya? Awal mula sih sebenarnya dari pas lulus SMP, gue tuh nggak ada niat sama sekali masuk TD, bang. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, itu justru soalnya dulu tuh gue teman sekeliling gue itu anak Bina Sejahtera semua. Oh, Bina Sejahtera yang. Iya, yang di Dramaga sini. Ya udah oke lah, gue diajak ke SMK Bina Sejahtera. Nyampe gue istilahnya dari SMP juga ikut ribut lah, mantek-mantekin orang anak musuhnya lah gitu. Sama BS itu? Iya, sama BS, nongkrong-nongkrong biasa kan di daerah Luliang, nongkrong-nongkrong biasa akrab. Ya udah akhirnya udah kepicut lah mau masuk Bina Sejahtera. BS aja. Berarti lu dari zaman sekolah masuk ke ribut ya? Emang pernah ribut? Iya, pernah lah gitu. Lu akhirnya ikutlah ke BS? Ikut ke BS, nyampe daftar. Itu daftar juga? Daftar itu, nyampe dapat kaos olahraganya itu. BS itu? Bina Sejahtera, ya. Berarti emang lu masuk udah aja ke BS? Masuk, akhirnya belum baru nunggu kelulusan adalah kejadian itu. Bina Sejahtera sama SBYM di Bojong Rangkas itu. Kejadian keributan biasalah, SBYM lagi anak Bastar lagi lewat, dipantekin sama anak BS di situ. Dan sampai ada korban. Keributan bener-bener ribut ya? Iya, sampai ada korban, diangkat tes di televisi itu bang, di TV, nyampe berita-berita nyampe rame lah gitu. Apa sih? Jadi nyampe mati emang juga. Sampai lewat? Sampai lewat situnya si anak dan Bastarnya. Itu ada di situ nggak ada? Nggak ada. Cuma tahu di TV aja terus lentingan. Orang tua kan pada lihat TV ya, namanya juga orang tua. Ini sekolahan kamu yang daftar ya katanya. Siap, yang mana bu? Ini yang ngebunuh orang katanya di situ di Campea, Bojong Rangkas. Jangan masuk situ. Mau briefing lah itu nyampe hari Minggu itu orang tua kalau nggak salah dirapatin udah nggak usah masuk situ katanya. Kejadian 2011 berarti Iya ya? 2011 ya, 2011. Dan akhirnya kakak lah udah masuk SMK Pandu aja katanya. Yang dekat. SMK Pandu yang waktu itu sebelumnya lu pantekin kan? Iya, itu emang itu pas lu BS lu mantekin Pandu. Iya, BS itu sama SMK Pandu emang membuyutan pisan itu kalau daerah Luliang, Bang. Udah parah itu. Dan lu tuh sebelumnya mantekin Pandu. Iya, kan? kayak gitu. Makanya bingung, wah SMK Pandu gimana ini? Sedangkan kemarin gua pantekin tuh iya, udah pada kenal lah, sebagian udah pada ini lu calon BS nih, calon BS dia nih gitu kan. Tapi akhirnya lu masuk Pandu. Akhirnya masuk Pandu. Gimana ceritanya itu? Nah, di situ sering masuk Pandu, pertama kali mos-mosan langsung Bang ada yang nyamperin. Lu bukannya calon BS lu. Sini masuk ngapain? Mau mata-mata lu gini. Santai dulu Bang, santai dulu ini kata gua kan. Lu bilang mau belajar aja, iya. sekolah aja. Ya gua sekolah. Kalau gua udah seragam Pandu di sini ya udah gua masuk Pandu, enggak ada hubungan sama BS lah. Ya. Sekarang gua satu seragam lah sama lu pada, ngapain lu permasalahin gitu. Iya. Lu mau jadi mata-mata gua 3 tahun lu. Iya, makanya itu kan. Nah, di situ juga dulu tuh ada Sohib lah, kenal. Dia tuh veteran BS juga. Oh, veteran BS. Akhirnya gua dirangkul sama dia. Ada apa sini ada apa. Diberesin lah sama dia. Nyampe sampai sekarang gua sohib sama dia, Bang. Gara-gara itu ya. Lu berapa lama di Pandu tuh? 3 bulanan lebih kalau nggak salah. Oh, lu akhirnya sekolah biasa? Iya, sekolah biasa nyampe seragam Pandu. Udah putih abu. Kenal sama teman-teman satu kelas, kenal. Nah, ini cerita ke TD-nya gimana nih? Kok lu masih aja di Pandu? Nah, iya makanya itu abis di Pandu kayak gimana ya? Kayak diasingkan lah, bosen gitu. Nyampe bosen ini udah 2 bulan, 3 mungkin bulan. Mereka masih ngeganjal. Wah, anjir nih orang yang ngebantai di mungkin ya kayak gitu ya mungkin. Udahlah, kita kucilkan aja biar nggak betah. Ya, sebenarnya itu kakak kelasnya Bang yang kayak gitu. Bikin lo ngebetah. Iya, yang bikin gua nggak inilah, iya dicoekin gua. Padahal gua kalau nongkrong ya udah gua ikut nongkrong. Mereka kemana Bang? Ribut ikut gua pas mos-mosan aja sama anak Bina Sejahtera. Gua ikut ribut kan.
kayak gitu. Ya, kalau lu bawa lu ya. Iya, bawa gua ya udah gua udah pakai seragam pandu ya udah gua di sini. Itu. Iya. Gimana ceritanya lo bisa? Pas udah 3 bulan jenuh juga, ya udahlah. Gua nyari apa? Link masuk sekolah. Akhirnya ada teman gua, Bang, di Cimanggu. Dia sekolah di TD tuh? Dia TD 1. Ada Sohib. Pikal ada. Oh, Pikal. Kal, cariin sekolahan dong. Mau sekolah di mana lu? Ya di mana, Kek? Itu tuh karena lu saking lu jenuhnya di... Iya, awalnya sih udah masuk TD 1 aja sama gua gini. Ya udah coba aja ke TD 1. Kalau TD 1 katanya nggak bisa. Nah, akhirnya gua kesana ke TD 1 nggak bisa. Udah nyoba daftar. Iya, nggak sesuai sama jurusan juga katanya. Karena awalnya gua tuh masuknya TKJ kan. TKJ waktu di Pandu itu ya. Terus ya udah akhirnya kan di kakak kelas gua ada, Bang, kenal juga di SMP. Ya udah Lil, sini aja masuk TD 3 sama aja kok TD katanya. Sama bareng juga sama Pikal kalau masuk. Ya udah akhirnya ya udah daftar aja besok. Ya udah gua bawa duit berapa itu dulu 700. Enggak koordinasi dulu ya orang tua. Enggak, gua bilang sama orang tua itu PKL, Bang. Ya orang tua tuh percaya aja udah. Percaya aja ya. Oh, PKL ya udah percaya aja. Minta duit Bu berapa? 700 buat daftar PKL. Gitu, Bang. Ya udah kan sama orang tua ya udah besok dikasih, ya udah dikasih 700.000, ya udah gua daftar. Daftar ke TD lu. Pindah sekolah itu. Pindah sekolah udah itu. Dan orang tua lu nggak tahu. Nggak tahu itu, Bang, nyampe 2 bulan nggak tahu. Oh, sampai 2 bulan pas 2 bulan baru tahu. Baru 2 bulan barulah dia ngomong. Sekolah di mana sekarang? Udah berangkat mungkin sekarang. Rasanya beda ya. Iya, berangkat jam 6 katanya. Terus pakaiannya beda katanya, nggak di sini katanya. Ya jujur lah di situ, mau nggak mau akhirnya saya jujur, Bang. Terus gimana, rimain aja? Yang penting anaknya sekolah aja. Ya udah. Yang penting ya? Yang lu mau di sekolah gimana juga, yang penting bener aja. Itu belum tahu dia. Orang tua tuh belum tahu bahwa TD itu kayak gimana gitu. Banyak musuh. Iya. Banyak yang ngejikat lah. Awal masuk TD gimana ya? Sebenarnya emang juga agak kaget sih, Bang. Awal mulai masuk TD kaget bener. Kagetnya? Kaget lebih ke atmosfernya beda ya? Iya, atmosfer terus sama didikannya itu loh. Keras bener. Langsung di... Iya. Udah kenal ada anak baru. Ya udah kumpul anak baru, base jam-nya pada kumpul anak kelas 1. Lihat kakak kelas udah kenalan kan, nyampe. Oh, lu langsung dirangkul ya? Iya, udah ribut. Nanti kan kalau di jalur tahu sendiri kan, kakak kelas tuh didikannya bener-bener udah turunin. Ditinggalin aja. Kalau kelas 3-nya dulu saya tuh Bang Tony Tony di TD 1 ya? TD 1. Kelas 3 yang sama tapi lewat Tony ya? Tony. Pak RT ini sekarang. Pak RT. Langsung lu dirangkul sama mereka? Iya, sama mereka tuh. Ya udah gabung lah. Kalau kelas 2-nya di saya itu dulu Adit sama Adnan. Gak ada kelas yang nama santernya. Ada lah kakak kelasnya situ. Di TD 3. Ngalamin ributan gede waktu itu. Iya, pas pertama kali itu di Luliang. Itu yang bener-bener inilah. Lu janjian apa lu lagi pulang apa lagi gimana? Pure itu janjian sih sebenarnya. Janjian itu TD versus SBM. Malam itu. Berarti itu LBS? LBS. Ada dari Cibinong juga ada lah, pada datang semua, mode Bang Kebo gitu, pada pada hadir semua. Cibinongnya berarti ya Tony itu lettingannya Kebo, iya. Bawi. Terus Bogel Terangga. Iya Bogel. Iya benar, RDBSC. Itu orang-orang gila. Gimana tuh kejadiannya? Ribut itu dari jam berapa ya? Abis Isya kalau nggak salah itu. Ribut itu emang juga lama itu, Bang. Malam ya? Malam itu ribut gede-gedean. Nyampe udah mundur maju. Akhirnya emang juga TD akhirnya ini emang masa juga, kita kehabisan masa. Kalau dia kan mundur loring. Kalau kita ya udah di depan itu aja. Dan lu waktu itu masih kelas 1 ya? Kelas 1 ya. Dia ngelihat ribut kayak gitu, kaget dong. Kaget kita, Bang. Baru kelas 1 belum tahu apa-apa, istilahnya tataran juga masih inilah gitu kan. Masih bawa-bawa tataran masih inilah. Masih baru-baru gitu aja ya, belum segede gitu ya. Pure pertama kali janjian albesan lah kayak segede gitu itu langsung. Iya. Momennya kayak gimana tuh? Jadi kelas 3 mungkin Tony iya mungkin. Pada ribut terus saya juga sempet emang nyampe situ maju mundur nyampe Bang Kebo juga itu masih inget lah saya, Bang Kebo aja udah nyampe nyerah
Dia tuh megang batangan. Makin batang itu yang paling besar, tahu sendiri Abang Kebo dulu kan. Wow, badannya. Batangan paling gede semua itu dia. Kalau pegang. Udah demi Allah gua udah gak kuat nih, udah gak kuat gua. Dia ngetosin. Iya, ngetosin. Itu Bang Kebo nyampe ya masa kita kurang, Bang. Dia gak kuat. Gak kuat, itu di depan gua mau gak ngambil gimana kan? Malu. Dia jatuhin BR tuh. Iya, kasih ke gua. Oh, langsung kasih. Iya, gua bingung lah. Gak maju gimana ini kan? Maju sebentar ya, namanya kelas 1 nggak tahu apa-apa. Kelas 3-nya aja udah gerah gitu. Gua gini-gini doang. Udah, gua juga mundur semua itu. Ngeliat kelas 3 udah capek ya. Udah kita udah kalah masa kan. Ngeri juga ya sampai segitunya itu keributan sampai si Kebo yang ya sampai si Kebo si Bawi si Tony yang sakit sampai kecapean tengah ladenin kayak gitu. Berapa sekolahan itu lawan satu sekolahan, Bang. Gerah akhirnya mundur tuh. Iya. Dan di situ lu tahu ya keributan STM. Nah, di situlah. Juga ya. Tapi di situ ada korban. Kalau korban tuh setahu saya nggak ada. Nggak ada ya, paling gitu-gitu aja, paling narik mundur. Akhirnya pecah, dicabut. Sih. Lu tahu tuh keributan kayak gitu. Iya. Pertama kali pertama di kali SMP itu. Di BS di Pandu tuh belum pernah kayak gitu ya? Belum pernah, paling kalau SMP atau sendiri lebih buat ya, SMP gimana gitu. Iya. Enggak sebanyak gitu. Enggak sebanyak itulah. Lu dari situ makin ya tahu lah keributan kayak gitulah. Iya, sambil jalan tahu sendiri kalau di jalur lah kayak gimana, Bang, gitu kan. Lu kesini sekolah dan banyak temen. Ada keributan lagi kan? Di jalur kalau di jalur pulang sekolah. Kalau di jalur sih sering kalau di jalur, Bang. Jalur sering. Lu kalau berangkat lewat mana? Dulu sih pas kelas 1 ya. Lewat Bubulak aja kita. Bubulak aja. Nggak berani ke Laladon, nggak berani itu. Jalur sini banyak SBM ya. Itu emang dulu itu pas saya kelas 1 lampu merah Laladon itu emang SBM itu yang pegang, Bang. Kita nggak berani. Soalnya kita tuh di Bubulak, terminal Bubulak kita. Ada kejadian ini tuh, berangkat sekolah gitu. Kalau berangkat sekolah sih. Pulang sekolah. Ya kalau pulang sekolah, balik sekolah sering lah kalau gitu mah. Kejadian ya patek-patekin gitulah, ketemu di jalan. Di depan ini kayak model di sekolahnya kan lu kan lewat. Nah, kalau pas gitu pertama kali itu pas pas jembatan ini nih, jembatan Yasmin dia direnovasi itu. Saya kelas 1 kan itu, Bang. Kelas 1 itu kesiangan bareng sama Bordon sama II. Kelas 2. Kelas 2. Lil, berangkat ayo. Gua kelas 1 sendiri, Bang. Kesiangan. Sekolah. Oh ya udah, Bang, ayo sekolah. Berangkat sekolah itu jam 8 jam 9-an kalau nggak salah. Jam 9-an ya kan, kalau SBY kalau Bastar sini kan masuknya emang juga kayak ada yang siang gitu kan, pada ini jadwal dia. Gua berangkat jam 9-an itu kan. Macet, udah lewat lampu merah. Di gerbang Bastar banyak, Bang, anak-anak Bastar. Anak-anak Bastar banyak. Udah gua pakai seragam olahraga. Di dalam angkot tuh berapa orang? Cuma 3 orang itu. 3 orang diangkut. Sisanya ya, penumpang biasa, masyarakat biasa, umum. Gua lihat gua pakai baju anak tede. Langsung, Bang, itu kayak ngelihat kucing ngelihat ikan. Langsung disentok aja. Langsung disentok. Disambar, gua ditarik kaki, jatuh gua. Emang posisi lu di pintu? Di pintu gua nangkil, soalnya penuh. Iya, jadi posisi II sama Bordon itu di depan. Oh, duduk di depan. Dan lu dikorbanin tuh kelas 1. Iya, gua di pintu lah, udah tradisi lah itu kan, kayak kita namanya kelas 1 lah, udah tradisi kayak gitu. Iya. Udah lu nangkel lah. Ya udah gua nangkel. Akhirnya kejadian itu depan Bastar pisan, Bang. Ditarik. Mobil lagi jalan, Bang. Lu ditarik. Terus jatuh, udah kayak pada besot ini. Iya, namanya kena aspal. Celana udah pada bolong. Angkot emang juga berhenti di depan. Ngelihat gua jatuh, berhenti. Gua bangun mau ke angkot. Bodoh namanya turun. Ngapain lu? Udah jalan, ributin lagi, baru segitu lu. Mau bacok sama gua apa lu mau sama dia? Jalan lagi, Bang, ribut lagi. Lu nyamperin lagi ke arah yang narik lu itu. Sama Bordon juga ada di belakang. Belakang nahan lu kali ya? Iya. Lu bawa BR tuh? Kagak, Bang. Boro-boro, Bang. Pakai tas aja kita. Pakai tas aja. Dan mereka? Wah, ya udah kita dia jalan, pakai emang juga. Ada CR. Juga maju itu. Dia maju nyampe
Ya itu juga backup lu aja kali ya. Iya. Dan buat takut-takutin mereka juga kalau gitu. lu ada senjata juga. Iya. Biar nggak kosong banget. Kalau kosong banget kan mereka yang pakai semangat. Dia juga emang nggak ada yang bawa sajam bang, cuman gesper-gesper doang sih. Sampai akhirnya lu ribut, udah dia lari. Ya udah gue juga lari bang, masukin. Karena lu di kandangnya dia, dan masyarakat juga pasti. Iya, udah naik kata supirnya kan. Udah naik, sampai diobatin di ini bang, di apa? Di klinik. Enggak, di angkot. Gue nggak nyampe ke klinik bang. Tapi lu lumayan kan, namanya sampai celana iya, robek. Iya, celana pada robek. Malah diturunin sama Bordon, diturunin di TD3 suruh sekolah. Udah cabut. Jangan lebay, udah masuk aja sekolah. Itu nyampe ya kita sebagai adik kelas nurut aja. Ya udah kita sebagai adik kelas ya udah emang kita kodratnya kayak gini. Konsekuensinya kayak gitu. Mau nggak mau ya udah kita masuk sekolah, bilangnya ke guru, "Kenapa?" "Jatuh, Pak, dari motor." Gitu. Tapi anak-anak kok paling teman-teman ketawa aja. Iya, udah tahu mereka. Lah, kelas 1 pengalaman lu pahit banget kayaknya. Pahit banget. Kelas 1 digituin. Digebugin, didikan kakak kelas tuh emang bener-bener wow lah. Udah bener-bener ribut langsung gede, lu disiksa. Iya. Kayak gitu. Akhirnya lu naik kelas 2 tuh, Lu punya adik kelas. Lu gitu nggak ke adik kelas? Iyalah. Apa belum pasti. Masih ada kelas 3? Lu masih nahan? Enggak, justru kelas 2 itu emang juga udah turun-temurun lah. Kelas 2 tuh harus ngedidik anak kelas 1, Bang. Itu udah tradisi lah di TD kayak gitu. Kalau udah kelas 3 tuh ya udah gua tinggal enaknya aja kelas 3. Nggak ada ribut-ribut, nggak ada apa. Urusan kelas 2 sekarang, ngurusin anak adik-adik kelas. Berarti kelas 1 ditatar, kelas 2 natar, kelas 3 santai. Gitu. Kelas 2 apa tuh? Yang paling wah cerita yang paling ini sih, paling perebutan lampu merah itu sih. Di Bagar ya? Iya, di Bagar itu. Nongkrong di situ, Len? Enggak, sebenarnya nongkrong itu nggak berani kita bang di lampu merah sini. Walaupun di TD3 tuh, di TD ya, TD banyak anak-anak Bagar bang. Tuan rumah banyak lah. TD 1, TD 3? Iya, banyak lah istilahnya. Banyak di Bagar tapi nggak nongkrong lampu merah? Nggak ada, nggak berani lah. Ya soalnya di situ ya emang kandang dia, kandang SBYM itu. Jadi kalau anak TD itu emang mencar ya, nggak fokus di sini? Enggak, jadi kita ngambil angkot aja nih bang, mau nungguin angkot kita di sana dekat pom bensin jauh banget. Oh, jadi lu kita justru turun tuh di dari putaran itu yang ke Bubulak, di situ kita turun nyampe jalan. Gak berani itu kalau angkot ke situ, kita turun di situ. Dulu itu kelas 2. Pernah nggak ada kejadian lu turun bentrok apa gimana? Belum pernah sama sekali ke situ. Lu pasti ngambil jarak dulu. Ngambil jarak. Paling kita ribut biasa sih kalau di situ. Paling kalau mereka udah pada jalan nih, kita masih di situ. Ya biasa matek-matekin biasa, ribut gitulah. Itu kejadian perebutan Bagar itu gimana? Jadi sebenarnya itu kita tuh nggak janjian sebenarnya bang. Awal mulanya emang juga siapa? Adalah alumni di sini Bagar, Akomeng dulu kan. Komeng itu. Gua itu. Oh iya. Akomeng itu kan bilang, "Lu banyak anak-anak Bagar di sini tuan rumah. Tapi lampu merah sama anak SBY yang ditongkronginnya. Lu malah pada mojok di sana." Gitu. Dulu gua ini yang pegang di sini katanya. Anak TD di sini semua. Ceritakan sejarahnya. Iya, sejarah gua tuh nggak ada yang berani anak-anak SBM ke sini. Dulu zamanan dia katanya. Ya kita mikir lah emang juga iya ya. Anak Bagar banyak di sini TD, tapi kita sebagai dia ya namanya juga anak-anak inilah bang, masih ini. Masih berantakan nongkrong di sini. Jadi aja kita mah nggak kepikiran buat perebutan inilah itulah. Nah, besoknya 2 hari kemudian sohib saya, temen lah yang mau PKL itu. Udah masuk PKL saya bang kan. Mau berangkat PKL, nunggu angkot di situ dua orang. Ada anak Bastar turun 5 orang katanya. Diusir lah mereka, ditendangin, suruh jangan ngapain lu nunggu angkot di sini. Kamu lu sana. Kesana ke warung, saya lagi di warung sama temen juga. Saya bawa motor itu dulu. Lil, kenapa? Diusirin saya nggak boleh naik angkot di situ. Sama siapa? Anak SBYM, anak Bastar. Berapa orang? 5 orang katanya. 5 orang bang bilangnya nih. 5 orang. Oh ya udah bentar saya ke situ. Ada Komeng juga Lil katanya. Aduh, udah nih. Makin malu aja ya. Iya, udah inilah wah, bahaya ini kalau kita nggak lanjut nih bahaya kan. Iya, bisa dicengin sama Nah, itu. Udah saya ke warung ngambil CR, Bang. Yaudah ayo sana berangkat, antar Ada teman Singgi.
Sohib juga itu. Dia yang bawa motor. Iya, dia yang bawa motor. Gih, jalan. Kira bener bang 5 orang kan. Tahu lihat wah banyak juga nih. Gimana Gih? Lu cuma berdua tuh. Iya. Otomatis yang satu di motor dan lu turun. Wah, udah kepalang Lil, udah lihat kita turun, kalau kita muter arah kan gak mungkin, dikit satu jalur bang di situ. Oh iya, ada satu jalur. Satu jalur kan gak mungkin kan. Ya udah jalan aja Lil. Ya udah jalan nggak apa-apa. Gua ngelihat kita kan. Dia ngelihat lu tuh. Ngelihat, tede. Gua pada ke jalan bang. Singgi masuk, Singgi nunggu depan. Gua turunin bang. Turunin sendiri, ada Singgi jagain motor. Ribut. Udah pada jebol nih, balikin lagi. Udah emang juga yang ngejabanin yang 3 orang itu udah pada lari. Udah jari. Nah si ini jagoannya lah yang maju lagi, dia nggak terima kali apa gimana ya. Gua jabanin lagi. Lo megang apa maksudnya? CR. Dan dia? Dia pegang bambu sih. Pegang bambu dia. Soalnya apa CR sama gearnya itu udah pada keluar ini dia. Mundur ya? Iya, dia juga si itu siapa? Si jagoannya itu ngambil bambu di pinggir jalan, Bang. Dia awalnya kali pengen lihat adik-adik kelas gua gimana jabanin gua gitu. Sendiri aja lo jabanin sama itu aja. Iya, gua sendiri kok, dia sendiri ngapain gua ikutan mungkin kan. Jadi udahlah sama adik kelas saya tuh. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya dia maju, kena lah sama gua Bang situ. Kenapa? Iya. Tangannya. Gimana posisi kejadian itu? Kejadian dia pakai apa? Pakai bambu. Gua tangkisin kan. Gua colongin di bawah. Dia nangkis apa emang lu ngehajar? Ngehajar tangan di sini. Emang ngincer. Udah ngincer. Udah paling enak di situ emang juga. Lu bear dia udah tangkis kayunya itu. Gua ambil lah di situ tangannya. Gua langsung udah ngelihat tangan udah ada darah. Langsung naik motor, langsung cabut. Langsung cabut. Berarti itu mah udah nggak ada yang mentah, nggak ada yang ini. Iya. Lu ngamanin diri aja kali. Ngamanin diri, udah jalan aja. Dia juga udah ini, udah ada. Narik mundur juga dia. Mundur juga dia. Dia udah ada luka. Udahlah berobat dah. Iya. Gimana kejadiannya? Sampai situ apa ada kelanjutannya? Ada, itu nyampe gua tuh kayak dituntut, Pak. Oh, sama si korban itu. Gua pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, gua juga udah curiga, Bang. Pas pulang sore SBYM tuh dicaringin tuh banyak benar Bang itu. Di gang rumah lo? Enggak, dicaringin sini. Oh, dicaringin basis dia. Basis dia. Itu emang bener-bener rame itu. Kayaknya Albes lah udah penuh itu. Mungkin dengar kabar si itu kena ya? Iya, itu bener-bener rame bener. Saya lewat, wah rame bener. Saya juga nyampe dikejar itu ngeliat di motor. Lu sendirian? Sama teman juga yang situ, si Singgi itu. Dia Singgi kan agak gila Bang orangnya, udah agak gimana ya itu orang kayak udah lu turun aja lu bawa BR, nggak mikirin nyawa orang gitu Bang dia. Udah lu turunin. Udah jalan. Gua juga lihat sikon dong Bang. Iyalah banyak gitu. Gua satu orang banyak satu sekolahan nih, mati gua. Kayak ngasih nyawa gua ke orang. Harus punya perhitungan juga lah. Udah jalan. Jalan Bang pulang ke rumah. Temen ada TD1 yang bilang kan, Lil, lu jangan di rumah lah. Kenapa ya Mang? Cabut. Kenapa? Tuntut lu kayaknya gini. Udah rame tuh kabar. Wah, iya ya udah. Gua nelpon temen Bang. Anak Ciberem. Anak sini nih caringin juga dia. Temen, jemput gua dong. Gua tadi pas kejadian tadi katanya mau dituntut nih. Gua nggak boleh di rumah gini diceritain. Oh ya udah bentar lu OTW. Maghrib dia lagi di jalan, ternyata polisi datang duluan Bang ke rumah gua. Rumah lu? Iya, jam udah nggak bisa apa-apa kita kan. Udah datang duluan. Telat teman gua. Kalau teman gua datang sih kayaknya gua nggak nyampe ditangkap polisi. Cuman ya namanya tindak hukum ya harus dibayar lagi dengan hukum kan. Nah, iya benar-benar. Harus bertanggung jawab itu kan ibaratnya. Iya. Terus gimana kelanjutannya? Ya udah. Gua diproses nyampe 14 hari di sana Bang, di Polsek sini. Dan si korban? Si korban masih di rumah sakit dirawat, minta pertanggungjawaban ke orang tua gua, biayain lah nyampe sembuh. Dan akhirnya lu ya udah disanggupin tanggung jawab orang tua. Ya udah gua sambil nunggu dia diproses swab tes di rumah sakit, gua tetap harus di
ditahan karena lu mempertanggungjawabkan kesalahan lu kan. Sampai akhirnya beres tuh kekeluargaan. Beres secara kekeluargaan itu. Dan dia juga udah nggak nuntut lagi sekarang. Enggak. Tapi lu ada sekarang ketemu dia atau komunikasi udah, atau udah gitu? Udah lama bang. Nggak ini. Udah pas lu pas lulus sekolah aja udah nggak ada ini. Udah nggak ada kabar ya? Udah nggak ada kabar. Lu udah bertanggung semuanya kan dari pihak hukum, dari pihak pertanggungjawaban juga udah lah, udah beres ya. Soalnya dia dulu kan apa kelas 3 dia mau ujian juga, itu posisi dia mau ujian bang. Makanya dia nyampe pengen pertanggungjawabannya sampai sembuh kayak gitu, dia mau masuk ujian. Dan akhirnya sembuh kan? Sembuh. Berarti emang pertanggungjawaban korban udah beres, untuk pertanggungjawaban hukum juga lu jalanin ya udah. Iya. Semuanya ya. Ngeri juga. Dan akhirnya sampai Bagar tuh ngerebut ya? Iya. Akhirnya gua keluar, ya udah gua masuk proses nyampe di apa di TD juga mau dikeluarin apa enggak, nyampe guru-guru rapat lah, nyampe guru-guru rapat diobrolin, dibahas, nyampe orang tua dipanggil, nyampe di apa di guru-guru olahraga, sebagian guru-guru yang inilah yang masih mau mempertahankan gua bang, yang bener-bener dia tuh iya dia tuh sekolah jujur, benar, ya? Dia tuh sekolah bener nggak pernah bolos, dia tuh ada apa di sekolah tuh ada bakat katanya kan. Ada bakat, makanya dipertahankan di situ. Ya kalau di TD itu rata-rata separah apapun masa lu di luar, kalau lu di sekolah rajin, lu ya sedikit ada ya pinter lah intinya, ya yang penting sih rajin. Iya benar. Nggak apa, nggak banyak absen. Insya Allah sih. Sebagian guru tuh udah pertahanin aja, dia tuh nggak pernah yang namanya di sini bikin bolos-bolos apalah, dia badungnya tuh dia di luar kayak gitu. Nah, akhirnya lu lanjut tuh sekolah. Lanjut masuk, ya udahlah. Awal pertama ya udah kita tongkrongin aja. Lanjut di Bagar tuh. Iya. Karena kepalanya lu udah hajar. Bener ya udah kita tongkrongin aja di sana. Udah tongkrongin nggak ada itu. Dan akhirnya jalan malah kita yang mantekin di situ bang. SBM lewat kita pantekin, Basar lewat, ya pantekin aja. Nyampe bosan itu anak-anak SBM kayaknya nyampe bosan kayak gini ya gua. Iya akhirnya nyampe inilah, nyampe gua lulus di situ, nyampe kita nyampe kenal sama calo-calonya lah, kenal sama si ininya si itunya di situ anak-anak TD. Oh, lu deket-deketin tuh orang. Iya deket-deket ya, iya biar ya terus anak-anak sekolah lah biar kayak jakaman lah, aman lah kalau kita ribut nggak ada rusuh-rusuh kayak gitu. Sebenarnya Bagar punya TD ya? Iya. Luar biasa. Ada kejadian selain di jalur sini nggak? Kalau kayak model biasa kan anak sekolah tuh kan cabutan ke sini, cabutan di sana, kadang nongkrong ke sini, diundang ke sini. Dulu tuh salah satu temen ya, satu angkatan juga, dia rumahnya di Gadog bang. Di Gadog, Puncak dia, Megamendung itu ya. Dia mau ngadain acara ulang tahun dia, bang kan. Ulang tahun dia pribadi. Iya, ulang tahun pribadi dia ngebasis tuh kayaknya di Jalan Baru emang juga dia. Basisnya dia ngebasis Jalan Baru. Iya. Soalnya dia juga sempat ngekos di Jalan Baru juga dia. Oh, karena jarak. Ya, sekolah jauh akhirnya dia ngekos. Nah, pas kelas 2, Lil, gue ada acara ulang tahun nih, selamatan biasa katanya. Beberapa undanglah ke rumah gue, jalanin. Kata dia, serius nih. Iya, katanya kalau masalah makan apa gue udah siap katanya. Buat ngejamunya ya? Udah siap lah, oke. Tapi syarat janjian aja ya katanya, sama mana kata gue kan. Kalau anak-anak TD bang, TD kalau jalan harus ada janjian aja. Kalau dia kalau kita cuman main-main aja, nggak pada mau, belum tentu mau bang. Kalau ribut baru tuh semangat. Iya, kata gue kan. Besok ikut kemana bang? Janjian di mana? Di Gadog sama anak Bratasu, kata gue kan. Ya udah ayo kan anak-anak kan. Ya udah ayo. Udah tuh besok nyampe berapa ya? 1 pusaka bang. 1 pusaka itu. Itu lewe aja. Apa enggak Albes? Itu Albes TD3. Iya. Sampai 1 pusaka itu ke sana. Gila. 1 pusaka, kita juga udah dikejar pas di Jambu itu. Anak Mebut udah ngelihat kita. Bawa TD tuh emang ada di pusaka itu ya TD. TD udah ngelihat itu. Dia nyampe dikejar-kejar nyampe dikejar-kejar dari belakang gitu sama angkot mungkin daripada pecah ya. Nah, gua emang juga nggak ngasih tahu sama anak-anak bahwa gua tuh janjian sama anak-anak SBYM di Elos bang, di Soekarno situ.
Jadi teman lo ngejanjiin di Gadol sama Bratasu, lo diam-diam ngejanjiin sama SBM. Gue intinya ngasih tau lah, sambut gue lah, gue pengen mau main ke sana nih, ya gue lewat sini nih. Basis lu kan, gue mau main nih ke sini, sambut gue dong, kata gue kan. Dulu tuh zaman-zamanan masih SMS bang, belum inilah 2000 belum ada inilah. BBM juga udah kalangan atas lah. Iya, BBM. Lu SMS-an sama anak SBM? Ya, dia anak Sky itu, dulu anak Sky. Teman SMP sih dulu dia. Teman SMP dia bang. Jadi kalau anak-anak lu fokusnya emang ke Bratasu? Iya, nggak tahu bahwa gue tuh janjiin mau disambut sama anak SBM di Soekarno situ. Oh di Soekarno? Soekarno kan di apa Elos itu, basis Soekarno itu dia, Elos itu kan. Ini anak-anak juga pada kaget. Emang juga di belakang motor apa namanya? Enggak, kita bawa BR tuh di motor. Ada bagiannya lah, ada bagiannya ya. Nyari aman kan kita. Amunisi ada yang bawa amunisi di motor dibedain ya. Iya. Kita lewat nyampe Elos, emang juga udah rame, Bang. Ada beberapa itu, ada ya sebagian lah emang juga dia nggak terlalu rame. Nyambut, Bang, emang juga. Kita turun ribut, tes. Mundurlah dia nyampe ke masjid. Nyampe masjid itu ke PDAM, ke masjid gitu, pada lari kan. Ya udah kita jalan lagi. Telepon lagi bang itu. Lil, si anak Sky itu. Weh, gue belum pada siap ini, anak-anak gue belum pada kumpul semua, ada di belakang mobil lu katanya. Ini nggak ini ya katanya, nggak sah ya katanya, kata dia, nggak fair kan, nggak sah katanya. Gue kaget belum siap-siap ini katanya. Biar aja masih belakang tahu sendiri katanya. Ya kita lewatnya udah jam segitu mau gimana kan? Nggak lu balikin? Enggak, kita jalan. Akhirnya kita di Donatello situ, di Tajur, ya, dikejar polisi bang. Oh, lu tuh lagi jalan? Iya, dikejar polisi, suruh minggir sama polisi, dikumpulin di Donatello, di Tajur itu. Untungnya BR di motor ya? Nah, salahnya ada satu orang. Ada yang bawa anak Parung adik kelas tuh itu. Pegang CR bang. Jadi kenapa nggak digabungin? Iya, saya juga itu kecolongan nggak ini bang, nggak apa? Nggak lihat lah bahwa bakal di stop gitu ya? Nggak ada feeling buat di stop lah sama inilah sama polisi. Kita diperiksa semuanya lolos, akhirnya satu orang itu yang kena bawa iya di sini. Dia mau ngumpetin susah. Mau di mana kita? Di depan parkiran Donatello kan, di situ kan di Tajur. Dibarisin satu-satu ya diperiksa ya? Iya. Akhirnya kena, ya udah kita disuruh pulang. Kita dipulangin tuh lewat Pasar Anyar, pasar apa ya? Bukan Pasar Anyar, Pasar Bogor situ bang. Oh iya, Bogor. Iya Sukasari situ ya? Iya lewat situ. Ke Kujang. Ke situ. Akhirnya kita juga dikejar-kejar bang sama anak-anak mana itulah anak SBY, anak-anak SBYM dah kayaknya 2 motor itu. Kejar kita dicolongin bang, anak-anak ada yang dicolongin, dia lagi diangkut itu. Tapi nggak terlalu kena, kita juga turunin dia udah lari.